Hei, mau tanda tangan atau tidak? Cap jempol saja. Sen Yazi, aku tak punya waktu meladenimu. Nama yang tertulis di sertifikat rumah itu namaku. Rumah itu peninggalan orang tuaku. Namamu. Memangnya nama bisa dimakan? Sekarang beli obat saja kau tak mampu. Pakai apa kau mau melawanku? Guru Sen masih saja angkuh. HMPH, sudah cerai masih mau menelan uang ganti rugi sendirian. Memang begitu kelakuannya. Dulu di sekolah sok jadi orang baik. Siapa yang miskin dibantu? Uang sekolah 36 yuan. Waktu itu ada anak miskin yang tak mampu bayar. Dia yang membayarkannya. Sekarang dirinya sendiri hampir tak punya rumah. Mana anak miskin itu? Panggil dia untuk menyelamatkanmu sana. Pak Du, penanggung jawab proyek amal penggusuran sudah tiba. 36 yuan. Pak Du. Sen Yazi, aku katakan untuk terakhir kalinya. Sen Yazi. Anda ini. Saya Zhou Jiangguo. Zhou Jiangguo? Zhou Jiangguo yang mana? Presidir Grup Jiangguo, Bapak Zhou Jiangguo. Grup Jiangguo, Zhou Jiangguo yang kekayaannya 1,5 miliar itu. Tidak mungkin, kau Zhou Jiangguo itu. Tadi kau bertanya padanya, di mana anak miskin yang pernah dibantunya dulu. Sekarang aku menjawabmu. Aku ada di sini. Kurang 1 sen pun tidak bisa mendaftar. Biar aku yang membayarnya. Kamu mengenalnya. Mulai hari ini kita teman sebangku. Yang dia berikan padaku dulu bukan 36 yuan, tapi sebuah jalan keluar. Presidir Zhou, ini urusan kami suami istri. Kami sudah bercerai. Kalau begitu lebih jelas lagi, sengketa harta pasca perceraian, perselisihan hak kompensasi penggusuran, dugaan paksaan tanda tangan dan penghinaan publik di tempat, serta memaksa korban melepaskan haknya. Kau jangan menakutiku dengan hukum, bukan menakutimu, tapi memberitahumu. Zhou Jiangguo, mentang-mentang kayak kau merasa hebat, punya uang bukan berarti hebat. Memanfaatkan kesulitan orang lain, untuk merampas rumah peninggalan orang tuanya, dan memaksanya menutup jalan keluar terakhirnya. Apa itu perbuatan manusia? Tadi dia benar-benar menyuruh orang menjaganya. Sen Yazi, jangan menyesal kau. Simpan saja kata-kata itu untuk dirimu sendiri. Tuan Liu, Departemen Hukum Grup Jiangguo akan menghubungi Anda besok pagi. Saya sarankan Anda menyimpan semua dokumen dengan baik. Jangan menghancurkan berkas, dan jangan memalsukan bukti. Selain itu, di depan kantor penggusuran, ada CCTV yang merekam kejadian tadi. Kami akan mengajukan permohonan salinan rekaman sesuai hukum. Yazi, kali ini kamu tidak perlu menanggungnya sendirian. Jiangguo. Aku di sini. Ziqiang, ayo pergi. Presidir Zhou, kan? Kau bisa mencari pengacara, aku juga bisa mencari orang. Sepupuku bekerja di dinas perumahan. Bagus. Kalau begitu, telepon dia sekarang. Apa maksudmu? Loudspeaker, biar semua orang dengar. Orang dinas perumahan bekerja berdasarkan data hak milik, atau berdasarkan ucapan sepupumu. Kak, ini aku Ziqiang, soal penggusuran rumah tua di Jalan Guangmingno. 47, tolong bantu aku bicara. Kau ada di luar, ya. Zhou Jiangguo juga ada. Liu Ziqiang, apa kau gila? Pemilik sah Jalan Guangmingno. 47 itu Sen Yazi. Penerima hak kompensasi yang terdaftar juga Sen Yazi. Kalau kau punya bukti, ikuti prosedur. Kalau tidak punya bukti, segera berhenti mengganggunya. Kak, bukankah aku masih punya? Jangan pernah pakai namaku lagi. Aku tidak tahu menahu soal kasusmu ini, dan tidak akan membantumu bicara sedikit pun. Hak miliknya jelas tapi masih berani merampas. Benar-benar mengira orang lain tidak mengerti hukum. Liu Ziqiang, aku peringatkan sekali lagi, apa yang menjadi hakmu, tuntutlah secara hukum. Yang bukan hakmu, sepeser pun jangan harap bisa kau ambil. Kalau kau berani memalsukan dokumen, pengacara akan mengusutnya sampai tuntas. Besok jam 10 pagi, atur jadwal Nona Sen untuk menyusun berkas, bon renovasi, waktu pengerjaan, bukti pembayaran, dan mutasi pajak. Periksa semuanya satu persatu. Ayo pergi, kita tinggalkan tempat ini dulu. Jiangguo, aku tak bisa membiarkanmu membantuku cuma-cuma. Bukan cuma-cuma. Aku sedang kekurangan orang. Seseorang yang sudah 30 tahun mengajar bahasa, memahami anak-anak dan bekerja serius, serta bersedia memayungi orang lain. Sen Yazi, kau adalah orang yang paling cocok.
Besok jam 10 pagi pengacara akan menunggumu. Baik. Foto ini. Presdir Zhou, Liu Ziqiang tadi keluar dari kantor penggusuran dan pergi ke rumah tua itu. Dia sepertinya mau mencongkel pintu, putar balik. Lapor polisi, pergi ke Jalan Guangming No. 47. Sen Yazi, kau ingin mengambil semuanya, akan kubuat kau tak bisa mendapatkan satu batu bata pun. Sen Yazi, kau pikir bisa mengambil 800.000 itu sendirian? Bermimpilah, Ziqiang. Bagaimana kalau kita lupakan saja? Zhou Jiangwo sudah lapor polisi. Takut apa? Ini rumah yang sudah kutinggali selama lebih dari 20 tahun. Kau masuk untuk apa? Mencari sesuatu. Jangan hancurkan sembarangan. Diam kau, kalau hari ini aku tidak menemukan dokumen aslinya, akan kuobrak-abrik tempat ini. Letakkan itu. Liu Ziqiang, atas dasar apa kau masuk ke rumahku? Rumahmu. Aku juga pernah tinggal di rumah ini selama 20 tahun lebih. Ya, ada masalah di sini, Anda cepat datang kemari. Siapa yang menelepon? Saya. Ada orang di sini yang tanpa izin pemilik sah, merusak kunci pintu dan masuk tanpa izin, dan menggeledah dokumen pribadi korban. Anda pemilik sah rumah ini. Saya. Jalan Guangming No. 47, terdaftar atas nama saya. Saya tidak pernah mengizinkannya mendobrak pintu dan menggeledah lemari. Pak Polisi, jangan dengarkan omong kosongnya. Dulu saya dan dia adalah suami istri. Lalu apa hubungan kalian sekarang? Kami sudah bercerai. Siapa pemilik sah rumah ini? Dia. Kalau begitu kau merusak kunci masuk ke rumah ini, apakah sudah mendapat izin dari pemilik sahnya? Mengambil barang sendiri butuh linggis untuk mencongkel kunci. Linggis ada di dekat pintu, kunci yang rusak ada di lantai. Laci-laci di dalam rumah diacak-acak, bingkai foto di atas meja rusak, dan tadi di tangannya dia memegang sebuah kotak besi. Keluarkan. Itu peninggalan ayahku. Jangan sentuh dulu, saya akan ambil foto untuk dokumentasi TKP. Kau tadi di depan kantor penggusuran, memaksanya menandatangani perjanjian pelepasan hak. Belum ada setengah jam sudah datang mencongkel pintu rumah tuanya, dan menggeledah kotak dokumennya. Aku tidak tahu apa isinya. Aku hanya melihat kotaknya dan mengira ada barangku. Sekarang kau bilang kau tak tahu apa isinya. Kau pikir siapa yang akan percaya? Kau juga jangan pergi. Tadi kau ada di TKP tidak? Saya cuma menemaninya ke sini. Aku tidak mencongkel pintu. Atas dasar apa aku harus diinterogasi? Lagi pula aku tak mencuri apapun. Saat ini Anda terlibat pengrusakan kunci pintu, memasuki rumah orang lain tanpa izin, dan menggeledah properti orang lain. Untuk status pastinya, kami akan berpedoman pada kondisi TKP dan kesaksian kedua pihak. Untuk diproses secara hukum, tolong kooperatif dalam penyelidikan. Dia yang menindas dengan kekuasaannya dan menyuruh polisi menangkapku. Kami turun ke lapangan berdasarkan laporan resmi. Kejadian di TKP dinilai secara objektif, bukan berdasarkan siapa yang kaya. Liu Ziqiang, kunci pintu ini kau yang congkel, kan? Alat ini milikmu, kan? Dia yang mengambilnya. Tutup mulutmu. Jaga sikap Anda. Pak Polisi, saya benar-benar tidak melakukannya. Saya bahkan membujuknya agar tidak mencongkel. Dia yang bilang di dalam ada sertifikat rumah. Katanya kalau sudah di tangannya, Sen Yazi tidak akan bisa apa-apa lagi. Ucapan itu seharusnya sudah terekam di kamera penegakan hukum. Kau bicara omong kosong. Aku omong kosong. Bukankah tadi di mobil kau bicara seperti itu? Kau bilang asalkan kotak besi itu diambil. Siapa? Sen Yazi tak akan bisa membuktikan bahwa rumah itu peninggalan orang tuanya. Kau juga bilang dia cuma wanita tua. Ditakut-takuti sedikit juga takkan berani lapor polisi. Liu Ziqiang, tolong ikut kami ke kantor sekarang untuk diperiksa. Saya cuma hilaf sesaat. Saya tidak mengambil apa-apa. Saya juga belum melakukan apapun. Tidak mengambil karena kami datang cepat. Belum melakukan apapun karena polisi sudah tiba. Yazi. Bagaimanapun juga kita pernah jadi suami istri.
Tega sekali kau bertindak sejauh ini. Liu Ziqiang, aku tidak bertindak kejam. Aku hanya mulai hari ini takkan menutupi aibmu lagi. Berapa harga kunci pintu yang harus kau ganti? Bagaimana kau harus mengganti bingkai foto yang rusak? Dan hukuman karena mencongkel pintu serta menggeledah. Semuanya kuserahkan pada polisi dan pengacara. Aku tidak akan bikin ribut, juga tak akan memakimu. Tapi aku takkan membiarkannya lagi. Yazi, akhirnya kau bisa bersikap tegas. Selama ini kami semua melihatnya. Dia bikin ribut di rumah ini bukan cuma sekali dua kali. Dulu aku yang bodoh. Bukan bodoh. Tapi kau terlalu menjaga harga diri. Tapi ada beberapa orang memang suka menindas orang yang menjaga harga dirinya. Presdir Zhou, foto TKP sudah diambil. Pengacara Chen juga sudah dihubungi. Dia bilang untuk situasi hari ini, perlu menyertakan catatan laporan polisi dan daftar kerusakan harta benda. Selain itu, Liu Ziqiang diduga kuat, berusaha memindahkan atau merusak dokumen rumah yang penting. Hal ini ke depannya, bisa dijadikan bukti bahwa dia punya niat buruk. Proses sesuai prosedur. Jiang Wo, kotak besi ini mau kubawa. Biarkan pengawal mendatanya dulu. Setelah didata baru boleh kau bawa. Hari ini kau tidak bisa tinggal di sini lagi. Kunci pintunya rusak. Dokumen juga tidak aman. Aku sudah memanggil tukang kunci. Setengah jam lagi sampai untuk ganti kunci baru. Di depan pintu akan dipasang CCTV. Biayanya diambil dari anggaran keamanan proyek. Tidak boleh. Ini urusan pribadiku. Tidak boleh pakai uang perusahaanmu. Uang kunci dan CCTV akan kubayar sendiri. Aku punya uang pensiun. Dan nanti juga akan ada uang kompensasi. Aku tak bisa membiarkanmu menalangi semuanya. Baik, biar kau yang bayar. Aku menghargai keputusanmu. Terima kasih. Besok saat pengacara memproses dokumen, kotak ini sangat penting. Dokumen asli peninggalan ayahmu harus difotokopi semua. Dokumen asli jangan ditaruh di rumah tua ini lagi. Aku tahu. Ini pengacara Chen. Presdir Zhou. Pengacara Chen, tadi sudah diperiksa sekilas. Soal bon renovasi Liu Ziqiang. Ternyata toko material yang ada di bon itu, sudah tutup sejak akhir 2007. Tapi bon milik Liu Ziqiang itu, tanggal terbitnya tertulis Juni tahun 2008. Apa artinya itu? Artinya, bon renovasi 80.000 miliknya itu, kemungkinan besar palsu. Jika terbukti palsu, dasar Liu Ziqiang untuk menuntut kompensasi renovasi nanti, pada dasarnya tidak akan kuat. Suruh pengacara Chen terus menyelidiki. Semua bukti, harus lewat jalur hukum, jangan melanggar batas. Mengerti? Jiang Wo. Aku ingin menuntutnya. Sudah dipikirkan baik-baik. Sudah dipikirkan baik-baik. Dulu aku selalu merasa lebih baik menghindari masalah. Tapi sekarang aku mengerti. Ada beberapa hal yang kalau tidak diselesaikan, Dia akan terus mengejarmu. kali ini aku tidak akan bersembunyi lagi. Bagus. Besok temui pengacara. Jika harus mediasi maka mediasi. Jika harus menuntut maka menuntut. Yang harus dilaporkan ke polisi. Teruslah bekerja sama dengan pihak berwajib. Kita selesaikan selangkah demi selangkah. Biar aku sendiri yang hadapi. Kau boleh menemaniku. Tapi aku yang akan melangkah sendiri. Ini baru Sen Yazi. Biar aku yang membayarnya. Bawa juga yang ini. Bawa. Ini adalah bukti, juga sebagai pengingat, mengingatkanku agar kelak tak lagi memberi orang lain kesempatan kedua untuk mencongkel pintu. Jiang Wo, menurutmu apa Liu Ziqiang akan menyerah begitu saja? Presdir Zhou, di ruang interogasi kantor polisi, dia baru saja mengubah keterangannya. Dia bilang dokumen rumah di tangan Nona Sen itu palsu. Dia bilang apa? Dia juga bilang saat rumah tua itu dibalik nama dulu. Pikiran ayah Nona Sen sedang tidak waras. Pergi cari arsipnya di rumah sakit. Waktu itu di rumah sakit apakah ayahmu punya riwayat rawat inap? Ada laporan hasil medical check-up? Apakah ada surat keterangan instansi? Asalkan bisa membuktikan bahwa saat itu kesadarannya jernih, maka ucapan Liu Ziqiang ini sama saja dengan menggali kuburannya sendiri.
sudah ketemu. Kalau begitu biarkan dia terus mengelak. Setiap kali dia menambah satu kebohongan, sama saja dengan memberi kita satu bukti tambahan. Tidak boleh diperiksa. Arsip ini sudah ada yang menanyakannya setengah jam yang lalu. Siapa? Liu Ziqiang. Apa dia mengambilnya? Tidak, dia bilang dirinya anggota keluarga. Kami memintanya menunjukkan surat bukti hubungan dan surat kuasa. Guru Sen, saya mengenal Anda. Sesuai peraturan, kami tidak bisa sembarangan memberikan arsip pada orang luar. Makanya saya menahannya. Halo, kami sudah melapor ke polisi dan ada buktinya. Pengacara juga sudah turun tangan. Kedatangan hari ini adalah untuk memohon sesuai hukum. Verifikasi arsip medical check-up ayah Nona Sen tahun 1989. Syarat apa saja yang dibutuhkan, akan kami penuhi. KTP, dokumen rumah. Bukti hubungan keluarga, semuanya sudah dibawa. Celah yang bisa dipikirkan Nona Sen, kami juga bisa memikirkannya. Hanya saja kami mengikuti aturan, sedangkan dia tidak. Dokumen asli tidak boleh dibawa pergi, tapi boleh difotokopi sesuai aturan. Ditambah cap arsip dan cap verifikasi. Selain itu, hasil pemeriksaan ini dulu bukan cuma selembar. Di dalamnya masih ada 3 lampiran. 3 lampiran. Pertama, laporan MCU rutin. Kedua, catatan pemeriksaan sistem saraf. Ketiga, catatan pertanyaan tertulis dari dokter. Fotokopi semuanya. Lampiran kedua adalah formulir tanda tangan konfirmasi pendamping dari instansi. Yazi, kau lihat itu? Aku lihat. Ayahku sadar penuh. Guru Sen, catatan ini sangat krusial. Setidaknya bisa membuktikan bahwa di hari pemeriksaan, status kesadaran ayah Anda normal. Coba lihat lampiran keempat. Direktur Zhao, apa beliau masih ada? Soal itu kami tidak tahu. Biar aku yang cari. Zhao Deliang, sekarang berusia 76 tahun. Tinggal di Kabupaten Qinghe, Perumahan Dongsheng. Nomor teleponnya juga sudah kutemukan. Liu Ziqiang tadi sempat ke sini. Meskipun dia tidak berhasil mendapatkan arsipnya, tapi dia menandatangani buku tamu pencarian arsip. Ini bisa membuktikan bahwa Liu Ziqiang, setelah memberikan kesaksian terkait di kantor polisi, dia proaktif mencari. Laporan pemeriksaan medis ini nantinya akan diserahkan oleh pengacara secara hukum. Bisa. Terima kasih, Guru Sen. Seharusnya saya yang berterima kasih pada Anda. Anak perempuan saya dulu murid Anda. Dia bilang Guru Sen, dulu tak pernah membiarkan teman-teman sekelas menertawakan. Anak yang tak mampu bayar uang materi pelajaran. Siapa yang kesulitan? Anda selalu bilang sekolah yang akan urus. Padahal sebenarnya banyak yang Anda talangi sendiri. Orang baik tidak pantas ditindas. Presdir Zhou, apa Nona Sen ada? Pengacara Chen, saya di sini. Saya baru saja konfirmasi soal Liu Ziqiang, mengatakan bahwa ayah Anda dulu tidak waras. Ucapan itu sudah masuk BAP. Sekarang kita harus segera menambah bukti. Dokumennya sudah kami dapatkan. Arsip rekam medis rumah sakit tahun 1989. Catatan pertanyaan dokter. Formulir tanda tangan pendamping dari instansi. Dan juga catatan bahwa hari ini Liu Ziqiang ke rumah sakit. Mencari arsip ini di buku tamu. Sudah cukup. Cukup apa maksudnya? Itu juga membuktikan dia sadar bukti ini sangat krusial. Makanya dia datang memeriksanya duluan. Kalau nanti dia masih menyebarkan rumor, kita bisa menuntutnya mempertanggungjawabkan perbuatannya. Soal bon renovasi 80.000 miliknya sudah ada hasilnya. Berdasarkan pengecekan, toko di Bon itu, bulan November sudah tutup. Namun Liu Ziqiang mengajukan bon dengan tanggal terbit Juni tahun 2008. Secara formalitas, bon ini sudah perlu diverifikasi lebih lanjut. Tapi sebagai alat bukti dalam mediasi dan gugatan perdata, keaslian bon ini sudah bisa dipastikan sangat meragukan. Liu Ziqiang menuntut biaya renovasi 80.000 dengan bon itu. Pada dasarnya tidak akan kuat. Nona Sen, selanjutnya ada 2 hal. Pertama, besok pagi datang ke kantor pengacara untuk mengarsipkan semua dokumen hari ini. Kedua, hubungi Bapak Zhao Deliang. Dulu beliau tanda tangan sebagai pihak pendamping. Jika beliau bisa memberikan surat kesaksian, rantai buktinya akan lebih lengkap. Biar aku yang pergi. Ini urusan ayahku. Aku sendiri yang akan bertanya padanya. Aku akan menemanimu. Baik. Halo,
kami ingin bertemu dengan Bapak Zhao Deliang, terkait pemeriksaan medis Bapak Shen Huaizu dulu, yang ditandatangani oleh pendamping. Kakek sudah menunggu hal ini selama bertahun-tahun. Direktur Zhao, kedatangan saya hari ini ingin bertanya. Bulan Agustus tahun 1989 ayahku periksa ke rumah sakit. Aku tahu apa yang mau kau tanyakan. Hari itu pikiran ayahmu sangat waras. Dia bukan melakukan MCU biasa. Dia takut kelak ada orang yang memutarbalikkan fakta. Makanya dia sengaja memintaku menemaninya. Takut ada orang yang memutarbalikkan fakta. Waktu itu kau masih muda. Kesehatan ayahmu tidak terlalu baik. Tapi pikirannya jernih. Dia bilang sifatmu terlalu lembut dan sangat menjaga harga diri. Dia takut kalau dia sudah tiada nanti. Tidak ada yang menjagakan rumah itu untukmu. Ada sesuatu yang kusimpan selama bertahun-tahun. Kukira tidak akan terpakai. Sekarang sepertinya harus kuberikan padamu. Ayahmu dulu menitipkan surat ini padaku. Dia berpesan jika tak ada yang menindasmu, surat ini tidak usah dikeluarkan. Jika ada yang menindasmu, dia memintaku memberitahu orang itu. Jalan Guangming No. 47 itu peninggalannya untuk putrinya. Jangan ada yang berani mengincarnya. Yazi, ayahmu dulu bilang kau baik dalam segala hal. Hanya saja hatimu terlalu lembut. Jika kelak ada yang memanfaatkan kelembutan hatimu untuk menindasmu, dia memintaku mengatakan satu hal padamu. Rumah itu untuk tempatmu bernaung, bukan agar kau pasrah ditindas. Direktur Zhao, bolehkah surat ini saya fotokopi untuk arsip? Itu memang untukmu. Aku juga bisa menuliskan surat kesaksian. Anakku yang akan membantuku menulisnya. Aku akan tanda tangan dan cap jempol. Terima kasih. Jangan berterima kasih padaku, berterima kasihlah pada ayahmu, juga pada dirimu sendiri. Selama bertahun-tahun kau mengajar begitu banyak anak, tak satu pun yang menjelek-jelekanmu. Liu Ziqiang mungkin bisa menindasmu sesaat, tapi takkan bisa menindasmu seumur hidup. Kakek Zhao, sudah mulai. Shen Huait saat itu dalam kesadaran penuh. Balik nama rumah itu adalah murni keinginannya sendiri. Saya bersedia bersaksi untuk hal itu. Takut. Tidak lagi. Sekarang aku cuma ingin tahu kebohongan apa lagi yang bisa dikarang Liu Ziqiang. Ada apa lagi? Semuanya, tolong beri keadilan. Teman sekelas lama tiba-tiba muncul, menindas pakai uang dan pengacara. Apa ini masih tempat di mana rakyat biasa bisa menuntut keadilan? Karena dia sudah mempostingnya ke grup, maka akan kutunjukkan buktinya satu persatu. Tapi aku takkan memaki, tidak mengemis simpati, tidak melebih-lebihkan. Aku hanya akan memposting fakta. Baik, biar pengacara Chen membantumu mengecek pilihan katamu. Yazi, kau tidak perlu membalasnya sekarang. Harus. Karena dia sudah mendorongku ke hadapan semua orang. Aku akan menjelaskan semuanya di hadapan semua orang. Nona Shen, merespons di internet harus hati-hati dan tidak terbawa emosi. Tidak boleh memaki, tidak boleh membocorkan privasi yang tidak relevan. Aku tahu. Aku sudah 30 tahun mengajar bahasa. Aku paling bisa menulis fakta. Pengacara Chen, aku ingin merespons. Boleh, tapi sebutkan 3 hal saja, fakta hak milik rumah, fakta pemaksaan pindah dan pencongkelan pintu, serta fakta penyebaran informasi palsu. Hal selanjutnya akan diserahkan pada hukum. Jangan menilai karakternya, jangan gunakan kata-kata hinaan, dan jangan tanggapi sindiran tentang asmara. Saya hanya menuntut satu hal, hak yang menjadi milik saya. Akan saya lindungi secara hukum. Tindakan Liu Ziqiang yang menyebarkan info palsu, mencongkel pintu, menggeledah dokumen, dan lainnya Akan diproses secara hukum. semua hal di atas telah memiliki bukti yang tersimpan. Proses selanjutnya akan dikomunikasikan melalui pengacara. Opini publik sudah berbalik arah.
Menyesal mengirimnya. Tidak menyesal. Aku hanya tak menyangka masih banyak orang yang mengingatku. 38 tahun yang lalu, aku juga masih mengingatnya. Apa maksudmu? Apa kau disuap oleh Zhou Jiangwo? Ziqiang, sungguh jangan posting lagi. Kalau terus dilanjutkan, semua akan tahu kau mencongkel pintu. Bukankah Shen Yazi menjadikan surat ayahnya itu sebagai alasan? Kalau begitu aku akan bilang surat itu palsu. Kau punya buktinya. Sekarang pengacara dan polisi sedang mengawasimu. Bukti itu bisa dibuat. Lao Huang, bantu aku buat tulisan yang lebih meyakinkan. Bilang saja surat ini bukan ditulis olehnya. Uangnya akan kubayar, makin cepat makin baik. Bapak Liu Ziqiang, ada surat pengacara untuk Anda. Baik. Ziqiang, jangan lakukan pemalsuan itu lagi. Bisa jadi masalah besar nanti. Mereka menakutiku. Semuanya menakutiku. Mereka menakutiku. Semuanya menakutiku. Lelah. Dulu lelah, sekarang tidak lagi. Dulu setiap kali dia memakiku, aku menjelaskannya 100 kali dalam hati. Tapi aku tak berani bicara, dan tak ada yang mendengarkan. Sekarang aku mengerti. Menjelaskan pada orang yang tak tahu aturan itu percuma. Menyimpan bukti untuk ditunjukkan pada orang yang taat aturan baru berguna. Ucapan ini bisa dijadikan bab pertama di pusat kegiatan membaca. Nona Shen, saya sudah melihat respons Anda malam ini. Sangat bagus, tidak terbawa emosi, dan tidak melanggar batas. Pengacara Chen, apakah dia akan berhenti sampai di sini? Liu Ziqiang hari ini terus mengalami kemunduran. Usaha pengusiran paksa gagal. Pencongkelan pintu terekam. Bond diragukan keasliannya. Opini grup sudah berbalik. Kira-kira dari mana dia akan menyerang? Ada dua arah. Pertama, menyangkal keinginan asli Shen White waktu itu. Kedua, memalsukan riwayat utang piutang. Bilang bahwa rumah tua itu dulu berutang pada keluarga Liu. Dia sudah bertindak. Ada apa? Sebuah surat utang. Jangan dibalas. Besok pagi-pagi kita lakukan uji forensik tulisan tangan dan usia kertas. Baik. Besok aku akan pergi uji forensik sendiri. Dia berani pakai barang palsu untuk menekanku. Aku berani membuktikan dengan yang asli. Disinai lampu langsung ketahuan belangnya. Apa maksudnya? Kertas ini tidak terlihat seperti kertas dari tahun 80 atau 90-an. Serat kertasnya terlalu baru, juga ada bekas noda teh buatan. Lalu tulisannya, tulisan asli Shen White, goresan akhirnya akan ditarik ke dalam. Sedangkan di surat ini, goresan akhirnya tertarik keluar. Tekanan tintanya terlalu merata, terlihat seperti hasil jiplakan. Foto hanya bisa memberikan analisis awal. Untuk memastikannya harus memegang dokumen aslinya. Dia seharusnya memegang yang asli. Berani mengunggah foto berarti dia pasti sudah bersiap. Kalau begitu pancing dia mengeluarkannya. Pengacara Chen, foto surat utang semalam, jika Anda mengklaimnya asli, jam 3 sore nanti harap bawa dokumen aslinya ke pusat mediasi yudisial. Atas dasar apa? Karena Anda sudah menjadikannya bukti, dan mengirimnya pada Nona Shen. Aku bisa menyerahkannya, tapi aku punya syarat. Syarat apa? Suruh Shen Yazi datang sendirian. Tidak mungkin. Jam 3 sore. Di pusat mediasi. Aku akan bawa yang aslinya ke sana. Kalau dokumen aslinya terbukti palsu akan bagaimana? Menyerahkan bukti palsu ada konsekuensi hukumnya. Jika serius, bisa dituntut lebih lanjut. Dia tidak sedang menakutiku. Tapi sedang menjerumuskan dirinya sendiri ke lubang. Tunggu saja, aku ingin melihatnya mengeluarkan barang palsu itu secara langsung. Ziqiang, barang ini benar-benar aman kan? Diam kau. Bukankah sudah kubilang jangan biarkan dia ikut? Kau tidak berhak mengatur siapa yang kutemui. Surat aslinya kau bawa. Bawa. Surat utang ini asli. Berutang pada siapa? Pada ayahku, Liu Chenghai. Surat utang ini tidak ada tanggalnya. Anda bilang ada utang. Anda harus membuktikannya, Bapak Liu Ziqiang. Hari ini Anda menyerahkan bukti baru. Ini surat utang yang ditulis Shen White untuk keluargaku dulu. Surat utang ini tak ada tanggal. Orang zaman dulu menulis tidak terlalu baku. Tidak ada tanggal. Bagaimana membuktikan ini terjadi sebelum balik nama? Kami juga punya beberapa dokumen. Dokumen ini membuktikan bahwa Shen White saat itu sadar penuh. Kau bilang asli berarti asli. Kalau begitu mari kita uji sama-sama. Surat dariku, surat utang darimu, kertas, tinta,
tulisan tangan, semuanya kita uji. Kau berani, Bapak Liu, apakah Anda setuju dilakukan uji forensik? Biaya ujinya siapa yang tanggung? Pihak kami bisa menalanginya terlebih dahulu. Jika dokumennya palsu, konsekuensinya Anda yang tanggung. Barang asli untuk apa takut diuji? Di luar ada seorang kakek yang mengaku bernama Liu Chenghai. Binatang, anak kurang ajar, Pak Polisi. Saya datang bersaksi. Surat utang ini palsu. Ayah, bicara apa kau ini? Kapan aku pernah meminjamkan 5.000 yuan pada Shen Huai? Anda yakin utang ini tidak pernah ada? Tidak ada. Aku ini cuma tukang kayu, mana mungkin punya uang tunai 5.000. Semalam dia pulang lalu membongkar peti tua lamaku. Baru hari ini aku tahu, dia memakai namaku untuk memalsukan barang seperti ini. Ayah, aku melakukan ini untuk membela harga diri keluarga kita, membela kebohonganmu, atau bangga mencongkel pintu rumah orang. Guru Shen, aku minta maaf padamu. Paman Liu, Anda tidak perlu seperti ini. Ziqiang waktu kecil juga pernah ikut kelas mengarangmu. Waktu itu aku bahkan bilang dia beruntung bertemu guru yang baik. Pak Mediator, tolong catat situasi barusan ke dalam rekam jejak. Kalian masih mau memperpanjangnya? Ya. Dulu kita pernah jadi suami istri. Suami istri, makanya aku bersabar selama bertahun-tahun. Tapi kau memakai nama ayahku untuk memalsukan surat, juga memakai nama ayahmu untuk pemalsuan. Yang kau hina bukan cuma ayahku, tapi ayahmu juga. Bapak Liu, tolong jelaskan sumber surat utang ini. Aku menemukannya di rumah. Di rumah yang mana? Di peti yang mana? Dokumen aslinya apakah Anda setuju ditinggal untuk diuji forensik? Anda sudah menyerahkannya. Untuk menariknya sekarang, Anda butuh menjelaskan alasannya. Ku beritahu padamu ya, beraninya kau. Aku tak mau ikut diselidiki bersamamu. Kertas ini dia sendiri yang membuatnya semalam. Direndam air teh lalu dikeringkan. Ujungnya dibakar. Tanda tangannya dijiplak dari foto surat tulisan asli Shen Huai. Aku tak mau ikut-ikutan lagi. Tahan dia. Shen Yazi, kau ingin memaksaku sampai mati ya? Aku tidak memaksamu. Paman Liu. Guru Shen. Aku sungguh minta maaf. Anda tak perlu minta maaf. Hari ini Anda mau berkata jujur saja sudah sangat membantuku. Nanti aku pulang merapikan barang lamaku. Semua yang berkaitan dengan rumah tua itu akan kuserahkan pada kalian. Ayahmu itu orang baik, kau juga. Jangan biarkan dirimu ditindas lagi. Hari ini rencana surat utang itu pada dasarnya sudah gagal total. Aku tahu masalahnya belum selesai. Langkah selanjutnya bukan cuma mempertahankan rumah, tapi juga menuntut tindakannya secara hukum. Aku tidak mau menghancurkannya. Tindakan hukum bukan berarti menghancurkan orang, melainkan memberitahunya sebuah batasan. Presdir Zhou, ada perkembangan baru. Ada apa lagi dengan Liu Ziqiang? Bukan Liu Ziqiang, ada seseorang yang melaporkan Nona Shen secara anonim di kantor penggusuran, dan meminta penundaan pencairan dana kompensasi Jalan Guangmingno. 47. Apa materi laporannya? Di dalam laporannya, disertakan foto surat utang palsu yang baru saja gagal total itu. Kita pergi ke kantor penggusuran sekarang. Bawa catatan mediasi, saksi Liu Chenghai. Dan pernyataan dari wanita berambut keriting. Biar aku sendiri yang pergi. Aku adalah pemilik sahnya. Aku yang akan menuntut mereka memverifikasinya sesuai hukum. Rumahku, dokumenku, keadilanku, aku sendiri yang akan menjaganya. Nona Shen, ada yang melaporkan bahwa hak milik rumah ini masih dalam sengketa. Sesuai prosedur, pencairan dana kompensasi ditunda. Nona Shen, apa maksud Anda ini? Surat utang ini, setengah jam yang lalu baru saja terbukti bermasalah di pusat mediasi. Sekarang dia malah membawanya ke kantor penggusuran. Saya adalah pemilik sah. Saya menuntut kalian memverifikasi keaslian materi laporan ini secara hukum. Suruh Liu Chenghai sendiri yang menyangkal utang ini. Benar. Beliau ini adalah pemberi pinjaman yang disebut dalam materi laporan. Beliau bilang surat utang ini baru dibuat usang semalam. Setidaknya untuk saat ini, surat utang tersebut tidak bisa dijadikan dasar yang sah untuk penundaan pencairan. Tunggu sebentar. Akan saya panggilkan direktur. Nona Shen, silakan duduk di ruang rapat dulu. Biar saya tanya satu hal dulu. Sejak ada laporan anonim, tanpa verifikasi keasliannya bisa langsung ditunda. Ditunda bukan berarti dibatalkan. Kami juga melakukan ini untuk mencegah sengketa ke depannya. Mencegah sengketa, saya mengerti.
Tapi sengketa tidak boleh dibuat berdasarkan surat utang yang meragukan. Kesimpulan bahwa surat utang ini palsu, saat ini masih membutuhkan penetapan akhir. Oleh karena itu, saya tidak menuntut kalian menetapkannya sekarang. Yang saya tuntut adalah sebelum diverifikasi secara hukum. Jangan membekukan hak sah saya secara sepihak. Masuk ke ruang rapat dulu saja, kita verifikasi langsung. Menerima materi yang melibatkan sengketa kepemilikan, kami harus menanganinya dengan hati-hati. Hati-hati boleh saja, tapi hati-hati bukan berarti menunda secara mekanis. Tidak ada tanggal, tidak ada tanda tangan pembuat surat, tidak ada bukti pembayaran. Liu Chenghai sendiri benar-benar datang untuk bersaksi. Sudah datang, lalu kenapa beliau bersedia bersaksi untuk Anda? Karena beliau bilang kalau tidak ada ya berarti tidak ada. Asal-usul hak milik, latar belakang balik nama, kesaksian dari pihak yang mengetahui kejadiannya ada di sini. Tadi siapa yang mengecap penundaan duluan? Itu ditandai dulu sesuai prosedur laporan. Siapa yang menyuruhmu mengecap sebelum diverifikasi awal? Materi laporannya tertulis sangat mendesak. Di situ tertulis kalau tidak ditindaklanjuti akan dituntut. Dia bilang mau menuntut ya tuntut saja. Direktur Sun, saya hanya punya satu tuntutan. Silakan, Presdir Zhou, jangan karena siapa yang suaranya keras dan pandai melapor, lalu membiarkan orang yang taat aturan yang menanggung risikonya. Kami akan memverifikasi ulang masalah ini. Direktur Sun, saya masih punya satu tuntutan lagi. Saya ingin tahu bagaimana dia bisa menyerahkannya ke sini. Kami hanya meminta konfirmasi waktu penyerahan dan prosedur penerimaannya. Bawa kemari buku pendaftarannya. Siapa itu Liu Jianjun? Staf dinas perumahan, juga sepupunya Liu Ziqiang. Nona Sen, terkait situasi ini akan kami lakukan audit internal. Saya tidak menuntut Anda memberikan kesimpulan sekarang, tapi saya minta salinan buku pendaftaran ini. Buku aslinya tidak bisa diberikan. Kalau begitu tolong keluarkan surat keterangan tertulis. Salinannya disimpan oleh pihak yang bersangkutan sesuai hukum. Nona Sen, tolong simpan salinan ini baik-baik. Selama tidak ada bukti baru yang sah, kami tidak akan melanjutkan pembekuan hanya berdasarkan surat utang ini. Kira-kira butuh berapa lama? Pada prinsipnya dalam waktu 3 hari kerja. Bisakah Anda mengeluarkan opini penanganan tertulis hari ini juga? Jika hari ini tidak dijelaskan tepat waktu, dia akan menggunakan penundaan kompensasi ini untuk terus menyebarkan rumor. Disarankan mengeluarkan penjelasan prosedural, tidak menilai substansinya, hanya menjelaskan status penanganannya. Bisa, tolong buatkan draft penjelasannya. Nona Sen, tolong simpan surat penjelasan ini baik-baik. Penanganan di loket hari ini kurang ketat, kedepannya verifikasi awal akan diperketat. Saya menerima penjelasan prosedural ini, tapi soal Liu Jianjun yang menerima materi laporan ini. Saya menuntut dilakukan penyelidikan secara hukum, akan diselidiki, jika terbukti melanggar disiplin, akan ditindak sesuai peraturan. Semoga ini bukan sekadar basa-basi. Selanjutnya, arsipkan surat penjelasan dan pendaftaran hari ini. Kemudian tarik catatan lengkap dari pusat mediasi. Siapkan berkas tuntutan laporan palsu dan pencemaran nama baik. Baik. Lelah. Lelah, tapi sepadan. Simpan video aslinya. Kali ini bukan hanya soal Liu Ziqiang lagi. Video ini. Apakah cukup untuk membuat mereka memeriksa ulang prosedur internal? Cukup. Kalau begitu selidiki, siapa yang menahan prosedurnya? Dia yang harus maju dan menjelaskannya. Direktur Sun, kami meminta untuk segera mengamankan rekaman CCTV hari ini dari jam 2 hingga jam 4 sore. Segera beritahu staf kantor untuk menarik rekaman CCTV. Segel dokumen fisik terkait Jalan Guangming No. 47. Ekspor salinan log operasi sistem setiap harinya. Direktur Sun, saya masih mau tanya satu hal lagi. Silakan. Jika hari ini saya tidak bersikeras memeriksa sumbernya, apakah dana kompensasi saya akan ditahan terus?
Saya tidak ingin mempersulit staf biasa, tapi ini bukan sekadar selembar kertas. Ini adalah rumah peninggalan orang tua saya. Masalah ini akan saya laporkan sendiri ke atasan. Saya butuh tanda terima pelaporan tertulis. Video akan diserahkan sesuai hukum, tapi kantor penggusuran juga harus mengeluarkan catatan penerimaan. Nona Sen, ini adalah catatan penerimaan materi. Ini sangat penting. Saya tahu. Direktur Sun, Anda memanggilku. Kenapa mereka masih di sini? Jelaskan. Aku hanya menerima materi laporan dari masyarakat secara wajar. Aku akan mencari orang untuk menahan prosedurnya. Videonya tidak lengkap, konteks sebelum dan sesudahnya dipotong. Makanya kami menyarankan untuk menarik rekaman CCTV lengkap. Liu Jianjun, mulai sekarang, kau dilarang ikut campur dalam urusan Jalan Guangmingno. 47. Atas dasar apa? Atas dasar kau dan pihak yang dilaporkan memiliki hubungan kekerabatan. Atas dasar kau muncul di dalam video itu. Guru Sen, kita kan sudah lama saling kenal. Di video itu Anda bilang kalau kompensasi dihentikan Anda akan panik. Saya memang panik, tapi kepanikan saya bukan berarti kau bisa menghambat prosesnya. Saya Liu Jianjun. Adalah staf di sini. Kau bukan pengacara Liu Ziqiang. Apalagi anak buahnya. Presdir Zhou, ucapan Anda ini sudah kelewatan. Kelewatan atau tidak, mari kita lihat hasil penyelidikannya. Soal masalah ini, kami pasti akan menindaknya dengan tegas. Direktur, rekaman CCTV sudah ditarik. "6 menit. Ini yang kau sebut prosedur wajar. Aku cuma mengingatkan mereka untuk memerhatikannya. Buktinya ada di rekaman CCTV ini. Direktur Sun, kami meminta file asli rekaman ini disegel. File asli akan kami segel. Kalian bisa mengajukan permohonan salinannya secara hukum. Aku masih perlu melampirkan surat penjelasan situasi. Perlu ku bantu buatkan draftnya. Kali ini biar aku sendiri yang menulis. Surat ini juga akan kuarsipkan sekalian. Hari ini sangat krusial. Kita sudah memulihkan proses verifikasi, juga sudah mengamankan bukti dari laporan palsu, serta campur tangan pihak internal. Lalu langkah selanjutnya. Liu Ziqiang akan semakin tersudut. Kalau dia masih terus berulah, hukumannya akan semakin berat. Dia takkan berhenti. Apa masih ada celah lain yang bisa ditembus? Presdir Zhou, Liu Ziqiang baru saja pergi ke pusat kegiatan membaca komunitas. Mau apa dia ke sana? Dia bilang Nona Sen diterima kerja karena ada orang dalam, dan bilang proyek amal dipakai untuk menempatkan kerabat. Pergi ke pusat kegiatan membaca. Aku sendiri yang akan pergi. Dia bilang aku mengandalkan orang dalam, maka akan kubiarkan semua orang melihat siapa yang sebenarnya kuandalkan. Guru Sen, apakah ini benar? Jiangwo, biar aku yang bicara. Kalian lihat, kan, begitu dia ada masalah, Presdir Zhou langsung datang. Aku akan jelaskan. Hanya dengan beberapa buku usang ini, sudah bisa membuktikan kau tidak masuk lewat jalur belakang. Bisa membuktikan atau tidak, lihat saja dulu baru komentar. Aku sudah bekerja selama 21 hari, total menerima 186 kunjungan anak. Setiap hari sepulang sekolah dari jam 4 sampai 6 sore, aku mendampingi anak-anak membaca, mengenal huruf, dan mengisi kartu bacaan. Ini anakku. Guru Sen juga mengajariku menulis buku bacaan. Ini bisa membuktikan apa? Bisa menulis beberapa huruf lalu berarti bukan titipan orang dalam. Kalau begitu lihatlah deskripsi pekerjaan. Ini semua adalah persyaratan pekerjaannya. Gaji bulananku 3.800 yuan. Ini bukan dividen proyek. Juga bukan pemberian pribadi. Ini adalah kontrak kerja yang sah. Begitu kebetulannya. Kenapa harus dia? Liu Ziqiang, sudah cukup kau membuat keributan di depan pusat kegiatan membaca ini. Direktur Wang, saya bicara mewakili para orang tua murid. Pengaturan orang dalam. Mari kita lihat prosedurnya. Sen Yazi memang benar rekomendasi dari Presdir Zhou. Kalian dengar itu? Dia sudah mengakuinya. Aku belum selesai bicara. Setelah direkomendasikan, masih ada tim proyek komunitas dan perwakilan orang tua murid yang ikut menyeleksi. Pengalaman mengajar bahasa selama 30 tahun, rekam jejak sebagai sukarelawan komunitas, dan lulus masa percobaan 7 hari.
Apa masa percobaan 7 hari ini Presdir Zhou yang melakukannya untuknya? Aku pernah menilainya, dan ku berikan nilai sangat memuaskan. Rekomendasi memang jalur masuknya, tapi untuk bisa bertahan itu butuh kemampuan. Liu Ziqiang, kau bilang aku masuk karena orang dalam. Aku mengandalkan pengalamanku 30 tahun di atas mimbar. Mengandalkan 2 jam waktuku setiap hari. Menemani anak-anak membaca kata demi kata. Mengandalkan kontrak kerja yang sah. Kehadiran yang wajar, dan tanggung jawab pekerjaan yang nyata. Aku tidak mengambil sesuatu yang bukan hakku. Juga tidak memakai barang palsu untuk merebut hak sah milik orang lain. Kau berani bilang kau tidak pernah terima uang dari orang tua murid. Liu Ziqiang, bicara itu harus ada buktinya. Aku punya buktinya. Aku belum pernah menerima uang ini. Tentu saja kau sudah menghapus catatannya. Uang itu bukan diberikan kepada Guru Sen. Ayah. Saya ayahnya Ting Ting. Saya yang transfer 500 yuan itu. Foto profilnya pakai foto Guru Sen. Tapi nama aslinya bukan Sen Yazi. Karakter terakhir nama penerima transferannya adalah Qiang. Kau omong kosong. Yang namanya Qiang banyak. Ada yang add WeChat saya. Bilang kalau tidak bayar uang materi, anak saya tak boleh datang lagi. Tidak apa-apa, bisa lapor polisi. Mutasi rekening, riwayat chat, semuanya bisa dilacak. Siapa yang mengirimkan tangkapan layar ini padamu? Bagaimana kau bisa yakin Nona Sen yang menerima pembayarannya? Lapor polisi, kalian jangan dengarkan mereka. Aku cuma meneruskan pesan. Kalian membatasi kebebasanku. Tidak ada yang membatasimu, tapi sekarang kau sebaiknya tinggal dan jelaskan. Guru Sen, maafkan saya. Saya tidak seharusnya mempercayainya tanpa bertanya dulu. Ini juga demi anak. Pusat kegiatan membaca buka setiap hari. Tidak bayar pun boleh datang. Video kejadian, bukti transfer dan tangkapan layar obrolan semuanya ada di sini. Aku cuma meneruskan pesan. Aku tidak menerima uang. Benar atau tidak, periksa saja mutasinya. Anda sekarang harus kooperatif dalam penyelidikan. Guru Sen, hari ini Anda jadi merasa dirugikan. Bukan dirugikan. Ini pengingat agar kedepannya ditambahkan pengumuman. Segala bentuk pungutan biaya harus diumumkan di komunitas. Pembayaran ke rekening pribadi, semuanya dianggap tidak sah. Akan segera saya lakukan. Guru Sen, maafkan kami. Tadi kami tidak seharusnya mencurigai Anda. Guru Sen, besok masih boleh datang. Buka setiap hari. Hari ini sudah ditangani dengan baik. Masih belum cukup. Kurang di mana? Dia sudah bukan cuma mau merampas rumah. Anak-anak, orang tua murid, dan komunitas akan terus dia jadikan bahan masalah. Sampai namaku benar-benar hancur. Sampai aku benar-benar diusir. Nona Sen ada. Saya di sini. Laporan dari kantor polisi. Akun yang menyamar sebagai Guru Sen untuk menerima uang itu memang bukan Anda. Tapi nama asli penerimanya juga bukan Liu Ziqiang, melainkan anak Liu Ziqiang, Liu Hao. Liu Hao malam ini membeli tiket ke ibu kota provinsi. Polisi sedang menghubunginya. Beritahu polisi, saya akan bekerja sama. Siapa yang menerima uang, dia yang harus maju menjelaskannya. Tiket kereta arah provinsi segera diperiksa. Hentikan sekarang. Liu Hao. Bibi Sen. Liu Hao, tolong kooperatif dengan penyelidikan. Aku tidak kabur, aku cuma mau pergi kerja ke provinsi. Akun ini milikmu, kan? 500 yuan dari ayah Ting Ting. Apakah masuk ke rekeningmu? Iya. Kau benar-benar menerimanya. Aku tak bermaksud menipumu. Kau ganti foto profil dan bilang tak bayar maka tak boleh datang. Kalau ini bukan menipu, lalu apa? Bibi Sen, aku sungguh tak bermaksud mencelakaimu. Siapa yang menyuruhmu mengganti foto akun? Mengaku sendiri dan ketahuan saat diselidiki itu berbeda. Ayahku. Dia bilang asalkan ada yang melaporkanmu menerima uang, kau takkan bisa bekerja lagi. Jalan Guangming No. 47 adalah rumah peninggalan orang tuaku. Itu bukan uang ayahmu, dan juga bukan uangmu. Waktu kau kecil, pelajaran pertama yang kuajarkan padamu adalah, barang yang bukan milik sendiri tidak boleh diambil. Ingat kan, lalu kenapa kau masih melakukannya? Ayahku bilang kalau aku tak membantunya, jangan anggap dia ayah lagi.
Liu Hao, tolong buka riwayat obrolanmu dengan Liu Ziqiang. Kau bisa kooperatif, atau menunggu polisi mengambilnya secara hukum. Dia bilang, kalau sampai diselidiki, biarkan kau yang menanggungnya sendiri. Kau menerima 500 yuan dengan memakai namaku. Hal-hal ini harus kau pertanggungjawabkan sendiri. Aku tahu. Uangnya akan kukembalikan. Aku akan kooperatif dalam penyelidikan. Minta maaf. Kerugian yang kau timbulkan tidak akan selesai hanya dengan kata maaf. Kau harus meminta maaf pada Tingting, ayahnya, serta anak-anak dan orang tua murid di pusat kegiatan membaca. Boleh diangkat, tapi jangan menghindar. Tapi jangan memancing, bicaralah yang jujur. Kami merekamnya di sini. Kau sudah sampai provinsi belum? Jangan angkat telepon nomor tak dikenal. Kalau polisi mencarimu, bilang saja akun itu kau yang buat sendiri. Ayah. Ayah menyuruhku jadi kambing hitam. Kau masih muda. Lagi pula tidak benar-benar menipu uang dalam jumlah besar. Semalam ayah yang menyuruhku ganti foto profil. Menyuruhku terima 500 yuan dan mengambil tangkapan layar. Liu Hao, kau ada di mana? Apa ada orang di sebelahmu? Ayah, aku ada di pos polisi. Tolong catat isi percakapan tadi sesuai hukum. Sebagai petunjuk penyelidikan, akan kami catat. Bibi Sen. Aku tidak kabur lagi. Kalau begitu katakan semua yang kau tahu. Aku takut ayah menimpakan semuanya padaku nanti. Jadi aku diam-diam merekam beberapa percakapan. Kapan kau merekamnya? Semalam dan pagi ini. Dia menyuruhku membuat akun. Juga menyuruhku jangan sebut soal surat utang palsu. Surat utang palsu. Surat utang palsu. Ada sebut Liu Jianjun, ada. Paman sepupumu di sana sudah kuhubungi. Masukkan saja materinya dulu, biar mereka mengecap penundaan. Asalkan Sen Yazi panik, semua akan mudah dibicarakan. Di pusat kegiatan membaca juga harus bikin ribut. Sekarang dia paling takut kehilangan pekerjaan. Bukankah ini sama saja memanfaatkan anak-anak? Setidaknya ini bisa menjadi bukti niat jahat. Dan petunjuk penting tentang tekanan yang terus-menerus. Semua ini akan kuserahkan. Aku bersedia bersaksi. Kau sudah pikirkan baik-baik. Aku memang salah, tapi aku tak bisa terus berbuat salah. Bibi Sen, bisakah aku pergi ke pusat kegiatan membaca, untuk minta maaf langsung pada Tingting? Bisa, tapi bukan hari ini. Kooperatiflah menyelesaikan penyelidikan dulu. Setelah masalah ini jelas, baru kau pergi. Baik. Kedepannya jangan biarkan orang lain memutuskan untukmu. Ingin menjadi orang seperti apa dirimu kelak. Kau tadi tidak bersikap lembut hati. Aku memang iba. Tapi iba bukan berarti harus menutupi kesalahannya. Kau tetaplah guru Sen yang dulu. Nona Sen, Presdir Zhou, ada sebuah rekaman. Saya sarankan kalian segera mendengarnya. Ada lagi. Pusat kegiatan membaca itu baru langkah pertama. Besok pagi aku akan ke dinas pendidikan. Akan ku bilang program beasiswa 36 yuan itu amal palsu. Bukankah mereka mau buat yayasan beasiswa? Akan ku buat mereka gagal memulainya. Besok jam 9 pagi di dinas pendidikan. Kemungkinan dia akan ke sana lebih awal untuk buat ribut. Kalau begitu kita juga ke sana. Siapa yang berani memberi stempel untuk yayasan Zhou Jiangwo? Berarti dia membantunya membersihkan nama. Kak Liu, kameranya menyala ini. Bos besar dengan kekayaan 1,5 miliar. Berkedok slogan 36 yuan untuk adakan beasiswa. Bapak Liu, jika punya materi laporan silakan diserahkan. Tolong jangan membuat keributan di area kantor. Hari ini aku mau tanya satu hal. Yayasan semacam ini atas dasar apa mengizinkan Sen Yazi ikut serta? Kalian datang di saat yang tepat. Beraninya kau bilang, program beasiswa ini tidak ada urusan pribadinya denganmu. Ada. Kalian dengar tidak? Dia mengakuinya sendiri. 38 tahun yang lalu, aku pernah membantu seorang teman sekelas yang tak mampu bayar SPP. Itu memang hubungan personal, tapi bukan hubungan kotor seperti yang kau katakan. Hari ini aku membawa 3 berkas materi, proposal, prosedur pengawasan, dan juga rekaman. Suaramu semalam yang mengatakan ingin menghancurkan program ini. Rekaman apa? Kalian merekam secara ilegal. Rekaman sudah diserahkan pada polisi, diputar hari ini, untuk menjelaskan motif subjektif laporanmu. Semuanya, jika ada materi sampaikan sesuai prosedur. Dilarang syuting sembarangan di area kantor. Orang yang tidak berkepentingan harap berhenti merekam. Aku melapor dengan nama asliku.
Zhou Jiangluo menggunakan yayasan ini untuk membersihkan sengketa properti. Kau bilang Guru Sen memungut biaya diam-diam. Apa buktinya? Buktinya ada di sini. Orang tua murid sudah transfer uangnya. Masalah ini sudah dilaporkan ke polisi kemarin. Pemilik akun penerima uang itu bukan Sen Yazi, melainkan anak dari Liu Ziqiang. Itu tindakan pribadi Liu Hao. Tidak ada hubungannya denganku. Ganti foto profil dengan fotonya di pusat kegiatan membaca itu. Jangan ambil banyak-banyak, 500 saja. Setelah terima uangnya, screenshot dan kirim padaku. Bapak Liu, bagaimana Anda menjelaskan rekaman ini? Hasil editan, mereka mengeditnya untuk menjebakku. Bukti palsu yang sama mau kau pakai berapa kali? Ini baru satu masalah, masih ada laporan gabungan dari orang tua murid. Para orang tua ini semua menentangnya. Apakah semua orang tua ini sudah dikonfirmasi? Ini bukan tanda tangan. Nama Ibu Zhang Xiaoyu ditulis salah. 4 digit terakhir nomor HP ayah Ting Ting juga salah. Urutannya sama dengan buku daftar peminjaman minggu pertama di pusat kegiatan membaca. Bahkan urutan keterangannya pun sama. Direktur He, orang tua murid komunitas Guangming, dari pusat kegiatan membaca sudah datang. Ini bukan saya yang tanda tangan. Saya juga tidak tanda tangan. Saya tak bisa membaca. Siapa yang menuliskannya untuk saya? Kalian mengerti apa? Aku sedang membantu kalian agar tak dimanfaatkan. Apakah kami dimanfaatkan atau tidak? Kami bisa melihatnya sendiri. Guru Sen tak pernah memungut biaya apapun dari kami. Anak-anak meminjam buku, membaca, dan menulis kartu bacaan. Semuanya gratis. Kalau selanjutnya butuh pengawasan, kami bersedia ikut serta. Direktur He, saya juga menyerahkan sebuah materi. Program ini belum resmi dimulai. Hari ini hanya melakukan konsultasi kepatuhan. Dana masuk ke rekening pengawasan khusus, tidak masuk ke rekening pribadi manapun. Daftarnya diawasi oleh sekolah, komunitas, dan dinas pendidikan secara bersama-sama. Proposal ini sangat lengkap. Masih belum cukup, makanya kedatangan hari ini adalah untuk meminta kalian mengawasinya. Direktur He, saya juga mau menjelaskan. Saya tidak menduduki posisi pengelola dana, tidak berhak menentukan daftar penerima beasiswa. Saya bersedia menjadi pendamping membaca, membantu verifikasi awal dokumen dan mendorong pembelajaran lanjutan. Pada prinsipnya didukung, tapi sebelum dimulai harus menambah 3 materi. Untuk posisi keuangan, disarankan Guru Sen menghindarinya. Mengenai materi laporan yang diajukan Bapak Liu hari ini, akan kami catat, diduga kuat memalsukan materi. Laporan atas dasar niat jahat dan mengganggu ketertiban kantor, akan dilimpahkan secara hukum. Kalian semua membantunya. Orang kaya bicara apa saja selalu benar, iya kan? Yang kami lihat adalah dokumen. Bukan siapa yang punya uang. Sekarang para orang tua ada di sini. Kami tidak butuh kau memalsukan atas nama kami. Bapak Liu, materi yang Anda serahkan hari ini, disarankan jangan dibawa pergi. Materi diarsipkan. Liu Ziqiang, tolong kooperatif dengan penyelidikan. Bukankah barusan aku sudah? Masih ada Liu Hao, yang menyerahkan rekaman baru. Guru Sen, kapan program beasiswa akan dimulai? Tunggu sistemnya lengkap, tunggu setelah lulus audit, tunggu sampai setiap sen uangnya bisa diawasi. Kalau begitu, kami para orang tua sangat mendukung. Kedepannya jika butuh pengawasan orang tua, kami juga bersedia ikut serta.